Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Sanak Parit. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu tokoh ataupun kunci utama Parit Nibung ini. Karena selama ini kita tahu Parit Nibung, jadi salah satu tokoh pendirinya Parit Nibung itu adalah Bapak Haji Serin bin Haji Arsad. Jadi kita tidak langsung lama-lama, kita langsung saja wawancara. Apa kabarnya, Nek? Sehat-sehat aja. Alhamdulillah sehat, Nek, ya. Dengan di usia yang senja ini, alhamdulillah masih diberikan kekuatan, Nek, ya. Jadi ini, Nek, kami generasi muda ini, Nek, ingin mengetahui sebenarnya bagaimana cara ataupun sejarah pembuatan atau pembangunan adanya Parit Nibung ini, Nek. Nenek asalnya dari mana, Nek? Saya datang asal dari Enok. Dari Enok, Nek, ya. Enok. Sudah itu pindah Bakawan. Pindah Bakawan. Di Bakawan tidak mampu pindah lagi ke Gaung. Ke Gaung. Ya. Jadi nenek lahir tahun berapa, Nek? Ini kalau tidak salah ya ingatan aku. Sekarang ini tahun sudah 94 tahun umur aku. 94 umur Nek. Berarti sebelum kemerdekaan lagi, Nek, ya? Jauh sebelum kemerdekaan. Belum. Soekarno belum jadi presiden. Iya. Jadi umur nenek sekarang sudah 93 tahun, ya. 54 berarti sekitar 6 tahun lagi 1 abad, ya. 6 tahun lagi 1 abad. Jadi nenek kan merupakan salah satu ini ya, tokoh pendiri generasi pertama pembangunan Parit Nibung. Boleh ceritakan, Nek, kapan tahun berapa pembangunan Parit Nibung ini, Nek? Nenek bisa ke Parit Nibung ini, Nek? Mulai saya membangun tahun 61 bulan Muharram tanggal 10. Jadi mula-mula sekali itu penghulu Amin, penghulu dia. Jadi diturunkan ke anaknya dengan wali apar, tiga wali. Di Parit Nibung ini dusun Pungkat. Parit Sungai Nibung. Dusunnya Haji Awang selama 10 tahun ganti dengan anaknya namanya M. Haji Awang. Dusun dia. Jadi dengan Pungkat ini adalah seberang Pungkat. Jadi pembukaan pertama itu ada orang yang membuka Parit Nibung ini tidak tahan. Jadi kalau orang zaman kuno itu ada angker, ada apa-apa. Iya, betul. Jadi kami mencari yang tempat angker. Jadi ditunjukkan di Parit Nibung dengan penghulu Amin. Surunannya dengan Najawang, dusun. Ditunjukkan di Parit Nibung ini. Kalau sanggup buka, ya buka. Kalau tidak sanggup, tak apa-apa. Saya sanggup orang 4. Siapa-siapa tuh, Nek? Nah, Arwah Alimon, Nen, Jamin, Haji Serin sekarang inilah. Iya. Nah, itu yang kami Jadi pertama. 4 orang, Nek, ya? 4 orang. Nah, sudah kami rintis. Dapat kira-kira setengah kilo Dari Kuala, Nek? dari pinggir sungai. Di pinggir Sungai Gaung, Nek, ya? Ya. Nah, di situ kami mengadakan pondok itu dengan daun rubia. Tidur 2 hari 2 malam di situ. Sudah itu kami melangsungkan tahun 62 bulan Muharram tanggal 10 bulan Muharram. Nah, kami buka melangsungkan galian parit. Nah, itu. Parit Nibung itu di waktu itu masih danau. Danau, Nek, ya? Danau. Berarti di sini banyak air rawa-rawa, nih, ya? Oh. Ini nggak pinggang airnya. Airnya tuh? Ya, kami gali parit lama-lama kering. Terus kami langsungkan sampai ke darat. Nah, sampai sekarang ini. Itu aja. Jadi
Jadi nih nama Parit Nibung itu nih asalnya nih mengapa waktu 4 orang penggali parit itu, perintis Parit Nibung ini, mengapa namanya itu Parit Nibung nih? Oleh karena itu sungai disambung dengan parit. Sungai itu pendek kira-kira setengah kilo. Itu lebih kurang setengah kilo, itu kami parit, jadi Parit Nibung. Kami tukar namanya dengan Sungai Nibung. Sungai Nibung. Nah, itu. Jadi sehingga nenek tuh bisa ngambil nibung itu dari mana, Nek? Itu ada seorang namanya Haji Ahmad. Haji Ahmad ya. Haji Ahmad. Haji Ahmad yang murid pertama datuknya Wardan itu, Nek ya, yang di Kota Baru, Nek ya. Ah iya. Nah itu. Haji Ahmad nih ya. Haji Ahmad. Haji Ahmad. Nah, itu dialah yang menebang nibung itu. Besar nibungannya. Besar, alur itu hampir paruh. Di condong ke laut 3 batang. Oh, condong ke laut 3 batang. Iya. Besar, berarti memang besar tuh ya. Besar. 3 batang. Jadi kalau orang lalu-lalu itu dari seberang sana lah, tidak dari seberang sini, orang takut. Takut lewat sini. Nah, takut lewat ini. Kami buka lah. Sudah kami parit semua, sudah jadi, sudah airnya agak kering. Kami langsung bikin pondok, bikin tidur aja nih, sama masak, makan di situ, sama betara selama 1 hari 1 malam. Betara nih ya. Betara. Tujuan betara itu untuk apa tuh, Nek? Itu untuk keselamatan. Untuk keselamatan, karena darahnya angker nih ya. Nah, Betul. Selamat. Jadi puasa sehari semalam itu kebetulan memang diizinkan. Nah, memang diizinkan. Bolehlah kalau nak buka di Parit Nibung ini. Diganti namanya Sungai Nibung. Sungai Nibung. Nah, diganti dengan Parit Nibung. Itu. Oh, awalnya Sungai Nibung diganti dengan Parit Nibung. Parit Nibung. Jadi, ya soal pendidikan iya. Iya. Jadi nih waktu setelah bangunnya Parit 4 orang tadi itu, Nek, kapan kira-kira datang penduduk yang lain ini, Nek? Itu tahun 62. 62-an tuh sudah ada yang masuk juga, Nek. Sudah ada yang masuk. Sudah ada yang masuk itu orang 4. Orang 4. Nah, arwah Mos, arwah Bro, arwah Nurdin. Nah, ya orang 3 itu. 3. Bertiga tambah 4 berarti sudah 7 orang tinggal di Parit Nibung, Nek ya. 7 orang. Jadi generasi kedua inilah yang bantu untuk generasi pertama nih bangun Parit ini ya. Ah ya. Barulah nanti masuk orang-orang lain untuk tambangan ya. Jadi nih dulu kan kita walaupun kita tinggal di Parit kan otomatis kan kita harus ada pendidikan ini, Nek. Dulu di Parit Nibung ini, Nek, macam mana pendidikan kita nih awalnya? Yang pertama awal tuh tidak ada pendidikan. Anak kecil-kecil. Iya. Masih belum bisa sekolah. Lagipun rumah pendidikan tak ada. Iya. Jadi kami nebok di hutan. Jalan-jalan semua tak ada. Orang sembahyang hari raya pun tak ada. Iya. Masjid tak ada, surau tak ada mungkin ini. Tak ada. Macam terawih tak ada, ini tak ada. Kami itulah beberapa orang itu yang mengadakan itu. Jadi yang sebelah selatan itu ada penduduk, tapi tak ramai juga. Iya. Tapi orangnya masih orang dulu. Iya. Tidak ada pula mengadakan soal sembahyang ini. Jadi akulah mulai mengadakan itu. Sudah mendirikan rumah. Terus bawa sembahyang terawih. Oh, jadi dulu terawih itu di rumah, Nek? Rumah aku. Ya, rumah aku. Sembahyang raya belum ada lagi surau. Belum ada surau waktu itu. Belum. Sudah itu oleh karena rumah itu tak muat lagi. Selama 1 tahun baru kami mendirikan surau. Apa nama suraunya pertama dulu? Soal surau itu namanya
Dinul Ma'ruf. Oh, jadi masjid kita sekarang ini Dinul Ma'ruf itu memang dari awal. Dari awal. Dinul Ma'ruf. Memang Dinul Ma'ruf lah awalnya ini. Diganti dengan masjid. Ya. Namanya Dinul Ma'ruf. Sekarang ganti lagi dengan masjid, ya nama itulah yang kami. Iya, betul. Kami pakai. Nah, jadi sudah kira-kira hampir 10 tahun kami mendirikan sekolah di tanah itu, kasang atap. Oh, jadi dulu sekolahnya tidak pakai lantai-lantai lagi nih? Tidak ada. Betul-betul bikin tenda. Kasih tanah itu lah ya nih? Tanah itu pasang bangku. Jadi orang tamat SD ngajar SD. Iya, betul. Nah, gurunya ialah Arwah Sa'ban bin Jarsad, adik aku. Oh, guru pertama itu adik nenek lah ya? Adik Pak Sa'ban itu ya? Sudah itu lebih kurang 1 tahun diganti dengan guru. Masalah pendidikan tadi itu nek? Masalah setelah Lek Sa'ban meninggal tadi nek? Tidak itu berhenti. Oh, berhenti ya. Pertama pendidikan gurunya ya Sa'ban bin Jarsad, adik saya sendiri. Tamat SD, mengajar SD. Sudah diganti dengan Usman, orang Teluk Pinang. Nah, itu binnya saya nggak tahu. Nah, guru 1 tahun. Sudah itu kami kurang memuaskan. Lagipun jalan dalam hutan itu sudah dapat dijalani ke selatan, ke barat, dapat ditembus menembus. Baru kami mengadakan adalah sekolah swasta. Gurunya ialah Pak Jasman bin Datuk Narajo dari Taluk ya. Iya, Taluk. Nah, dari Taluk. Nah, sampai sekarang lah. Nah, sekarang dia sudah pensiun, diganti dengan guru Pak Ijai. Guru baru lagi nih. Guru baru. Dan sekolahnya pun sudah dinegerikan ya nek. Sekolah pendidikan. Jadi memang luar biasa lah perjuangan nenek untuk bernibung nenek ya. Untuk memohon impres itu, orang tua kami arwah Nen tadi 3 kali mohon impres tak jebol. Keempat kali saya tak jebol, 4 kalinya saya sendiri turun tangan mengadu ke DPR Teluk Pinang, dapat lulus. Dapat impres terakhir adalah Parit Nibung dengan Parit Meela. Terakhir, maka terakhir baru dapat. Saya hadiahkan berwakaf dengan umum sebanyak 1 hektar tanah. 1 hektar tanah untuk sekolah itu nih. Untuk sekolah. Cukup dengan surat-suratnya sampai sekarang. Hadiah itu. Dan hadiah kuburan saya dari pinggir parit sama itu banyak, naiknya 60 depo, bukanya 60 taruhlah 60 meter, buka 30 meter. Depo nih. 30 depo. 30 meter lebih. Kalau ini orang dulu pakai depo, Pak. Iya. Ke depo, jadi buka 60 depo, naik 60 depo, buka 30 depo. Sampai sekarang lah untuk tanah kuburan. Tahun 2001 sekarang. 2021. 2021. Nah, sekarang ini tahun 2021 masuklah tiang PLN. Iya. Selama 4 tahun ya. 4 tahun sudah nih. Sudah 4 tahun. Masuk tiangnya aja. Alhamdulillah. Apinya belum masuk-masuk. Apinya belum masuk. Memang kendala kita. Jadi nek waktu nenek bangun Parit Nibung nih pada tahun 1961 itu nek. Desa Pungkat itu yang ramai di mana sebenarnya dulu nek? Yang sebenarnya itu ialah di Sungai Nibung ini. Dulu ramai di sini nek. Ramai. Orang Beladang.
Orang Beladang. Tapi oleh karena tidak tahan, tenggelam, Iya. maka pindahlah seberang di Pungkat, Di Kampung Baru situ Kampung nek. Baru Pungkat. Yang aslinya ya dari Sungai Nibung ini. Ramai waktu itu nek. Cuma Jadi Sungai pindah-pindah. Nibung ini kami gali parit, Mm-mm. diganti dengan parit Nibung. Nanti balik Namanya. minggu. Namanya tuh nek. Nah, nama baru. Kan sebabnya nek makanya orang tuh pindah ke seberang tuh nek ya. Nah, Ini bukan ini kan, Mm-mm. Sungai Baru, ini dekat Selamat tuh. Oh belok ya? Itu tuh suak tuh. ini sana tuh. Oh suak itu ya. Nah, sana. Itu sampai belakang Gitu, Madinah. orang Pungkat tuh. Itu makanya diluruskan tuh Sini, ya. sampai hampir antara Mengkudu nanti. Ini lurus gini aja lu tuh. Iya, Belok ya? Lompat ya nak? Ini belok itu cabang 3 tuh. Oh. Laut utama. Di laut. Sama dia. Nah, Suak di dia. laut, apa ini suak. Eh. Sungainya itu. Jadi nek sebagai salah satu generasi pertama pembukaan Parit Nibung ini nek, apa harapan nenek terhadap perkembangan baik itu generasi muda kita untuk Parit Nibung ini nek? Harapan nenek gimana nek? Ya harapan kami itu maksud kami ya sudah kita sudah berkorban macam itu ya mudah-mudahan lah pada Nibung ini jadi bagus gitu, tambah bagus gitu aja. Iya. Itu pengharapan aku. Generasinya Generasinya makin bagus, bagus. pembangunannya masih Pembangunan bagus, bagus. ekonomi makin bagus, itu nek ya. Ya. Oke. Itulah pengharapan kami. Ya, ya terima kasih banyak Nenek atas Ya. informasinya. Kami sebagai generasi muda ini juga kan butuh banyak informasi Nenek. Nanti lain waktu kita coba untuk gali lagi Nek ya potensi-potensi yang ada di Parit Nibung. Oke, sahabat anak Parit, inilah wawancara eksklusif saya dengan salah satu tokoh pendiri Parit Nibung, Haji Serin bin Haji Arsyad. Beliau merupakan generasi pertama pembukaan Parit Nibung, sehingga mengapa disebut dengan Parit Nibung. Oke, terima kasih. Nanti suatu saat kita akan jumpa kembali lagi dengan beliau. Kita akan coba gali-gali lagi potensi yang ada di Parit Nibung. Oke, terima kasih.